dari namanya penghargaan, kata dasarnya adalah harga. Iya. Berarti sesuatu yang dihormati Atau atas dihargai. dasar prestasi itu ya. Nah, tentunya juga penghargaan itu ada yang benar-benar kita hormati, ada juga penghargaan yang unik-unik yang jarang diketahui oleh masyarakat. Ini terjadi di luar negeri. Nggak tahu di sini mungkin ada juga beberapa ya. Mungkin tapi kayaknya belum kedengaran kali ya. Kedengaran ya. Oke, baiklah. Kita akan mulai memberikan kepada yang menyaksikan Tonight Show bahwa kita punya informasi mengenai penghargaan-penghargaan terunik di dunia. Ada tamu, ada tamu. Aha, Ada tamu. ting. Yang pertama adalah IG Nobel. Iya. Penghargaan apakah ini, Hesti? IG Nobel adalah sebuah penghargaan yang memparodikan hadiah Nobel, di mana diselenggarakan menjelang diumumkannya hadiah Nobel pada awal bulan Oktober sejak tahun 1991. Penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah humor Science Annals of Improbable Research yang diselenggarakan di Sanders Theater, Harvard University. Iya. Jadi mungkin adalah parodi-parodi dari film-film pemenang gitu ya. Berikutnya adalah Teng 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 Golden Raspberry Award. Apakah Nah, kalau penghargaannya? Golden Raspberry Award ini merupakan penghargaan bagi insan perfilman terburuk. Nah, untuk insan perfilman terburuk di Amerika. Nah, ini pada tahun 1981 itu tujuannya untuk memberikan penghargaan pada gambar terburuk, aktor dan aktris terburuk, pemain pendukung terburuk dan lain-lainnya. Jadi mungkin bagian nyelenehnya dari ajang-ajang yang sering mereka adakan. Oh, berarti nominasi itu yang terburuk semua ya? Aktor dengan wajah terpecah. Aktris yang wajahnya belum jadi. Ya macam-macam ya. Tapi ini merupakan satu inovasi juga untuk penghargaan. Ya. Nah, Ini juga nggak ketinggalan unik, yaitu Stella Award. kayak pengharum ruangan. Ya, penghargaan yang diberikan pada orang-orang yang melakukan gugatan paling konyol di Amerika Serikat. Contohnya nih Ari, ada nenek-nenek yang berusia 81 tahun, kopinya tumpah oleh ulahnya sendiri dan menyebabkan tangannya terluka. Tapi ini gara-gara ulahnya sendiri. Ya. Tapi dia menyalahkan restoran tempat saji yang Terkenal menyediakan itu ya? kopi itu. Jadi dia menuntut restoran tempat saji tersebut dan dia berhasil menuntutnya sehingga mendapatkan ganti rugi sebesar 2,9 juta US dollar. Penghargaan-penghargaan unik ya. Tapi ada juga penghargaan-penghargaan yang memang sesuai dengan bidangnya dan bahkan memang sudah sangat dikenal dari zaman baheula gitu. Benar sekali. Nah, sekarang adalah penghargaan-penghargaan yang dihormati bahkan oleh seluruh dunia. Yaitu penghargaan film di dunia. Kita mulai dari mana, Esti? Dari ya, masuk ada bel. Academy Award. Nah, penghargaan Academy Award ini atau lebih dikenal dengan nama Oscar merupakan penghargaan film tertua di Amerika Serikat. Dimulai pada tanggal 16 Mei 1929 bertempat di Hollywood Roosevelt Hotel di mana film Wings menjadi film pertama yang menerima penghargaan dan kini Piala Oscar berusia 85 tahun. Iya. Oscar. Berikutnya yaitu Golden Globe. Nah, Golden Globe. Penghargaan ini diberikan untuk para insan perfilman dan pertelevisian di Amerika Serikat. Dimulai sejak Januari 1944 di Century Fox Studio, Los Angeles, di mana film terbaik jatuh pada A Place in the Sun. Hingga kini penghargaan Golden Globe sudah berusia 70 tahun. Iya, luar biasa. Ini penghargaan-penghargaan yang bergengsi, Ari. Iya, benar sekali. Dan film pertamanya adalah A Place in the Sun, sebuah tempat di matahari. Satu-satunya film yang syuting dalam mall. Hah? Satu tempat di matahari kan, lokasinya di mall tuh. Berikutnya adalah Festival Indonesia. Iya. Ini merupakan ajang penghargaan tertinggi di Indonesia. Dimulai pertama kali pada tahun 1955, justru waktu itu sempat terhenti pada tahun 1992, namun dilanjutkan kembali pada tahun 2004. Penggunaan Piala Citra dipakai pada tahun 1966 hingga sekarang. Pemeran aktor dan aktris di tahun 1955 adalah ada A.N. Alkaf dan Dahlia dalam film Lewat Jam Malam. Itu penghargaan yang pertama. Dan sebuah ironis terjadi di sini walaupun sudah cukup tua ya Festival Film Indonesia. Tapi aktor-aktor yang mulai diperhitungkan di Hollywood
yang filmnya sudah ada di Amerika Serikat justru aktor-aktor yang belum pernah menyentuh festival film Film Indonesia. Indonesia, iya. Seperti Iko Uwais atau juga Joy Taslim, dia sama sekali belum pernah menyentuh sebelumnya, tapi tanpa banyak bicara dia mampu menjadi salah satu box office di dunia. Tepuk tangan dulu para aktor tersebut ya. Yang berikutnya, kita akan undang seseorang yang punya prestasi sangat luar biasa. Filmnya menjadi salah satu box office di Indonesia, dan soundtracknya juga menjadi salah satu yang menjadi ikon dari film tersebut dan membawanya juga jalan kemana-mana di seluruh Indonesia. Ditambah dia juga memenangkan Piala Citra yaitu tahun 2012. Dan ada lagi, sekarang ini dia merambah menjadi seorang sutradara. Waduh, luar biasa sekali. Sudah sangat intens sekali di dunia perfilman Indonesia. Langsung saja kita panggil Nadia Acha Septriasa. Waduh. Hai. Kedatangan Acha nih saya langsung merasa seperti Irwansyah. Please deh. Ya, sepertinya banyak yang ingin tahu seperti apa Acha Septriasa yang sekarang sudah mulai menjadi seorang director. Tapi kita akan ulas setelah yang satu ini hanya di Tuna Show. Tadi kita berbicara mengenai penghargaan dalam film dan kita datangkan orang yang sudah merasakan bagaimana aroma dalam acara penghargaan tersebut. Acha Septriasa, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Boleh tahu nggak, Acha, apa saja selama kamu berkarir di film ini nuansa-nuansa penghargaan seperti ini? Dinominasiin berapa kali, menang berapa kali, dan di mana aja? Tunggu, kalau misalnya pertama kali nominasi ini itu adalah pada tahun 2007, 2007. film ketiga, Love is Cinta, untuk Festival Film Indonesia, pemeran utama wanita terbaik. Tapi yang menang waktu itu Dina Olivia, yang menang. Terus emang aku nggak kecewa juga, emang dia bagus banget di situ. Terus tahun 2008 aku dinominasiin di Festival Film Malaysia. Di Malaysia malah ya? Ya di Malaysia pernah. Soalnya kayak ada kayak festival film negara serumpun gitu. Terus tahun 2011 aku dinominasiin di Festival Film Bandung dan menang sebagai aktris terpuji. Terus 2012 dapat kesempatan untuk menang International Film Festival di Yunani, di Athena, sebagai Best Actress untuk film Love Story. Ya. Love Story. Terus 2012 akhir FFI itu. Gitu. Dan memenangkan ya. Menang akhirnya. Tepuk tangan buat Acha. Berarti nggak salah nih emang kalau kita undang udah nyobain berbagai, ini bukan cuma satu tapi udah macam-macam. Ya, di internasional juga udah pernah ngerasain. Benar sekali. Tapi sebenarnya untuk memenangkan sebuah piala itu ada juga sebuah momok yang terjadi di salah satu penghargaan internasional. Nah, tentunya jarang yang tahu nih. Silakan, Hesti. Nah, ternyata ada sebuah mitos, katanya sih sebuah kutukan ketika mendapatkan penghargaan. Dan kutukan ini disebut kutukan Oscar. Kita akan lihat ya. Yang pertama, artis yang ternyata nyangkut sama mitos tersebut, yaitu Kate Winslet. Kita lihat, nah, dalam aktingnya di film The Reader mendapatkan penghargaan tertinggi kategori Best Actress Oscar di tahun 2009. Namun, kutukannya datang seminggu setelah Oscar. Bintang film Titanic ini mengumumkan perceraiannya dengan Sam Mendes. Jadi katanya sih, kalau kutukan Oscar itu justru kalau buat perempuan biasanya rumah tangganya berakhir gitu. Ada lagi, siapa lagi? Ada lagi. Halle Berry mencatatkan dirinya sebagai orang kulit hitam pertama yang mendapatkan penghargaan Best Actress dalam sejarah Oscar. Namun bulan kemudian dia bercerai dengan suaminya Eric Bennett setelah menjalin hubungan sebagai suami istri selama 3 tahun. Oh. Bukan cuma Halle Berry aja, ternyata ini memang jadi kayak sebuah kutukan ya. Setelah mendapatkan nominasi Oscar tahun 2008, 4 bulan kemudian Anne Hathaway memutuskan hubungannya dengan pengusaha asal Italia, Raffaello Follieri.
setelah 3 tahun pacaran karena ternyata perusahaan sang kekasih sedang dalam investigasi masalah pajak. Berarti Oscar ada singkatannya, Oscar. Apa? Oh man, it's so scary. This is scary. But first of all, I would like thank you to my mom, my father, my Muna, and my Sarah. Nah sekarang kan ibaratnya penghargaan-penghargaan itu sudah diterima. Ada nggak penghargaan yang Aca kepengen banget dapetin tapi belum sempat ngerasain arenanya? Kalau buat saya pribadi penghargaan itu bukan menjadi satu tujuan yang akhirnya harus dapat, tapi paling enggak kita bisa semakin maju lagi dalam berkarya, bisa menjadi acuan buat kita untuk paling enggak lebih tulus lagi dalam berkarya. Jadi aku lagi berusaha loose aja, nggak harus dapat itu. Kalau kamu juga pasti kepengen dapat Oscar kan? Pengen banget lah. Pengen. Tapi Ya Allah. mau nggak dapat mitos itu juga? Kalau emang iya dapat Oscar kemudian tapi harus menerima mitos itu bagaimana? Gimana ya? Nggak tahu sih ya. Tapi dapat Oscar pasti pengen banget. Nggak ada lah yang nggak pengen dapat Oscar, dan even bintang film sana pun pengen banget dapat itu. Tapi ya aku juga tahu lah kemampuan aku sampai mana. Jadi ya kalau misalnya nanti kebetulan ada pas lagi main ke sana atau enggak lagi bikin film di sini kebetulan ada director atau produser yang nunjuk sih, ya apapun Who akan knows aku ya, lakukan. benar. Who knows. Kita doain aja mudah-mudahan. Gak ngaruh ya. Mitos-mitos gak ngaruh. Tapi Oke. sekarang kan Aca sedang mencoba sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan yang baru ya. Menjadi seorang director. Ya. Bekerja di belakang layar. Maksudnya itu kan keseharian udah bisa sering banget ngeliat director. Tapi sekarang ngejalaninnya itu gimana? Kalau jadi director itu kita harus benar-benar mikirin the whole package of the film. Kayak misalnya pengadeganan, terus habis itu kamera, lalu siapa yang main, kostum, terus habis itu make up, and all the problems in set, kita benar-benar kita harus tahu dan aware banget. Nah, tanggung jawab moral kita terhadap orang yang pekerja supaya nyaman sama kita, on time apa enggak, kayak gitu-gitunya. Bikin film itu nggak semudah itu, jadi kita harus menghargai karya siapapun yang buat, hasilnya seperti apapun harus kita hargai, karena itu benar-benar dibuat dari hati gitu. Karya seni kan benar-benar dari hati. Bukan cuma acting aja sekarang, udah bagaimana cara bikinnya. Nah bicara soal multitasking, ternyata Aca itu memiliki beberapa ekspresi. Jika mungkin menurut Aca ya, bagaimana tipe orang tersebut ketika menerima penghargaan. Ini mari sama-sama kita saksikan. Malam, perkenalkan saya Vino Basian. Dan saya Prisia. Kasih panas. Oh ya, kami bangga sekali untuk mengumumkan salah satu kategori di Piala Citrep. Untuk kali ini sebagai kategori Pemeran wanita terbaik. hatinya. Jatuh kepada Jatuh kepada Aca Septriasa. Thank you loh, thank you. Apa kabar, Vin? Oh my. Oh my gosh. Okay. I would like to thank all my family and yeah. And yeah, my dad, mom, and my friend. Yeah, of course. Dan pemenangnya adalah Aca Septriasa. Ya, Menang loh. Iya. gini doang ya. Buat lawan-lawan nominator yang lain ya. Asal tau aja tau gak sih yang kayak gini udah banyak di rumah ya. Ya kagak. Mau dapet satu, ambil satu, boleh nih. Mau lempar. Hah? Kamanan. Pemenangnya adalah Aca Septriasa.
panjang. Maaf gaunnya 30 meter. Sama. Cium dulu ya ampun. Oh banget kita nggak ketemu ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Cuma 2 menit. Oh iya. Ya, saya. Iya. Bentar. 2 menit loh. Bentar ya, sebentar aja. Terima kasih. Sebentar aja kok. Terima kasih. Tadi tulisan yang pertama mana? Apa dari itu aja? Apa-apa. Ya, itu. Boleh. Ya. Bapak Suryanto di rumah. Bu Ninit. Biar saya aja nggak apa-apa. Iya. Masih banyak waktu kan kita ya? Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk fans saya yang sudah bersedia Mbak, nanti kita laminating aja ya Mbak ya. Nanti kita kirimin aja. Oh iya, boleh titip salam dulu. Iya. Ya, buat teman-teman yang sudah mendukung saya, yang sudah mendoakan. Semoga kita semua bisa. Robi Sujarwo. Bagus ya? Bagus kan? Berarti emang dia bisa acting banget ini. Iya, tipe sayang keluarga semua seluruh keluarga disebutin. Iya kan? Tapi misalnya gini, ini kan dari segi menjadi pemain ya. Kalau untuk menjadi seorang director, menurut kamu target tertinggi kamu untuk film kamu ini sampai mana? Aku pengen buat film bukan karena pengen buat film yang hebat, bukan pengen buat film yang secara artistik shotnya and everything kayak kelihatan gimana gitu, atau aku cuma pengen buat film yang bisa dirasakan sama orang, yang bisa orang tuh nontonnya bener-bener kayak dia pulang bisa tetap inget karakter-karakter itu, bisa tetap membayangkan gimana seandainya dia di posisi orang itu, lalu bisa ngambil moral yang diinget sepanjang masa, karena film itu immortal kan, kayak sampai kapanpun, sampai anak gue cucu gue mati pun tetap aja film hard, film Bawah Cinta ya Aca, film itu udah immortal gitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Oh gitu, pokoknya Iya. bekas dan ada maknanya. Kan ada yang orang ada yang bilang, lu boleh melakukan sesuatu yang hebat, tapi kalau nggak ditulis atau dituangkan ke dalam sebuah cerita, itu akan jadinya sia-sia, nggak akan diingat sama orang. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Aca Septiasa. Makasih loh. Kita akan kembali, akan memberikan informasi yang lebih unik lagi dan kemana-mana tetap di Tonight Show.